Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Guru pada video pembelajaran ini. Di awal video tadi, kalian sudah mendengarkan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelangi. Lagu tersebut mengisahkan tentang kejayaan bahari masa lalu negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, pada video pembelajaran ini, kita akan belajar pembelajaran 4, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Baik, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran pada video ini bisa dilihat sebagai berikut. Coba sekarang perhatikan gambar tersebut anak-anak. Ada yang tahu apa nama kapal itu? Ya, nama kapal itu adalah kapal pinisi. Kapal pinisi merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan bahkan bangsa Indonesia. Kapal ini termasuk kapal yang istimewa karena kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Biasanya kapal ini memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Kapal ini digunakan sebagai kapal pengangkut barang, tetapi sekarang bisa beralih fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan yang berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Setelah kalian membaca bacaan tadi, masih ingatkah kalian tentang apa itu ide pokok? Di pembelajaran sebelumnya, Pak Guru sudah menjelaskan apa itu ide pokok. Ya, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Untuk lebih jelas agar kalian bisa memahaminya, mari perhatikan contoh bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Contoh paragraf ketiga dari bacaan tersebut bisa kalian baca. Setelah kalian baca, ternyata kalimat utama ada di awal kalimat, yang artinya bahwa ide pokoknya ada di awal kalimat juga. Jadi, ide pokok dari paragraf tersebut adalah kapal pinisi adalah kapal istimewa. Selanjutnya, coba ingat-ingat lagi pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan tentang pengaruh negara maritim pada bidang ekonomi dan sosial. Nah, untuk pembelajaran kali ini, yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang budaya dan transportasi. Yang pertama, mari kita simak pengaruh kondisi maritim terhadap budaya. Coba kalian perhatikan dulu keragaman budaya yang ada di Indonesia. Di situ terlihat
Ada budaya dari Nangro Aceh Darussalam, ada dari Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Bisa kalian lihat bahwa budaya-budaya yang ada di Indonesia ternyata memiliki suatu keragaman. Hal itu disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000, tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya mengakibatkan suku bangsa atau budaya yang ada di Indonesia menjadi beragam. Nah, sekarang untuk memahami keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. Itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ciri yang kedua adalah keragaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yaitu bahasa Austronesia Barat atau Indonesia, Melayu, dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa Indonesia. Ciri yang ketiga adalah keberagaman religi. Seperti yang kalian ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Ciri yang keempat adalah keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Sekarang bisa kalian simak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kira-kira kalian masuk ke dalam suku yang mana? Setelah suku ada bahasa daerah. Bahasa daerah di Indonesia juga sangat beragam. Kemudian dalam bidang seni atau pertunjukan, bisa kalian perhatikan ada tari saman dari Nangro Aceh Darussalam, tari piring dari Sumatera Barat, tari kipas pakarena dari Sulawesi Barat, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, tari kecak dari Bali, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan tari perang dari Papua. Selain itu juga ada kebudayaan Indonesia yang timbul akibat pengaruh luar negeri. Contohnya adalah wayang. Wayang terpengaruh dari negara India. Yang kedua barongsai, terpengaruh dari Cina. Kemudian yang ketiga ada keroncong, terpengaruh dari Portugis. Dan tanjidor, pengaruh dari Eropa. Sekarang adalah pengaruh kondisi geografis maritim terhadap transportasi. Seperti yang kalian ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia terdiri dari banyak kepulauan dan sebagian besar wilayahnya adalah lautan.
Jadi, jalur strategis untuk menghubungkan antar pulau tersebut, yang pertama menggunakan jalur laut. Jalur laut tentunya kita menggunakan kapal atau perahu. Yang kedua, menggunakan jalur udara. Tentunya di jalur udara tersebut menggunakan pesawat terbang. Adapun jalur darat, ada kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya dalam satu pulau. Jadi, jalur laut dan jalur udara digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Sekarang coba kalian perhatikan peta jalur pelayaran antar pulau di Indonesia. Untuk mendukung jalur pelayaran antar pulau di Indonesia, dibutuhkan sarana pendukung, yaitu berupa pelabuhan. Pelabuhan sendiri merupakan tempat berhentinya kapal-kapal dari pulau satu dengan pulau yang lainnya. Sekarang bisa kalian perhatikan beberapa pelabuhan yang ada di Indonesia. Ada Pelabuhan Belawan dari Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok dari DKI Jakarta, Pelabuhan Tanjung Emas di Jawa Tengah, Pelabuhan Tanjung Perak di Jawa Timur, Pelabuhan Kuala Kapuas di Kalimantan Tengah, Pelabuhan Kota Baru di Sulawesi Barat. Kemudian bisa kalian saksikan peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sebagai sarana pendukung dibuatlah bandar udara atau biasa kita kenal dengan bandara. Bandara-bandara di Indonesia bisa kalian simak berikut ini. Ada Bandara Sultan Iskandar Muda dari Nangro Aceh Darussalam, Bandara Halim Perdana Kusuma di DKI Jakarta, Bandara Ahmad Yani di Jawa Tengah, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, ada Bandara Samratulangi, Bandara Patimura di Maluku, kemudian ada Bandara Sentani di Papua. Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI. Nah, sekarang coba amati kedua gambar berikut. Dari kedua gambar ini, ternyata ada perilaku yang membuat persatuan dan kesatuan kita menjadi kokoh atau sebaliknya. Kira-kira dari kedua gambar tersebut, mana perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan yang sesuai dengan nilai Pancasila? Betul, gambar 1 merupakan gambar orang-orang sedang bergotong royong. Gotong royong tersebut sesuai dengan sila ketiga dan kelima. Sedangkan gambar yang kedua terlihat ada anak berkelahi. Nah, perbuatan tersebut atau perilaku tersebut tidak sesuai dengan sila ketiga. Baik, untuk memperdalam materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi,
Silahkan kalian catat dan kerjakan soal-soal berikut sebagai tugas kalian belajar di rumah. Demikian video pembelajaran ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap asik belajar dari rumah. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.